Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Syahril Aristan. Dan tentunya kita akan sama-sama belajar matematika ya. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi tips kepada adik-adik atau berbagi trik ya, bagaimana caranya supaya kalian mudah mengingat nilai-nilai trigonometri, nilai-nilai perbandingan trigonometri ya. Karena biasanya banyak mengeluh banyak sekali nilai-nilainya ya, mulai dari kuadran pertama, dari sudut 0 sampai 90 dan seterusnya sampai 360. Katanya terlalu banyak yang harus dihafal, jadi susah untuk dihafal. Nah, saya akan berbagi trik ya. Oke, langsung saja. Nah, coba kalian perhatikan yang sudah saya tulis ya. Gambarkan ini tabel ya, supaya kalian mudah mengingat, atau kalau kalian pakai trik nanti ini ya akan bertahan. Saya jamin bisa bertahan dengan lama asalkan kalian hafal ini. Ini saja yang perlu kita hafal, atau yang perlu kita tahu urutannya ya. Ini dari 0 sampai 90. Ini semuanya sudut-sudut istimewa. Kenapa bisa dikatakan istimewa? Karena kita bisa mencari langsung nilainya, mengetahui nilainya tanpa menggunakan tabel ataupun tanpa menggunakan kalkulator ya. Karena itu dikatakan istimewa ya. Ya, nah yang pertama sin ya. Untuk sin sendiri, ini saja yang perlu kita ketahui, dan nilainya dari 0 sampai 90 ya. Ingat kalau sin itu mulai dari 0 sampai 1 ya. Nah, perhatikan 0, 30, 45, 60, 90 derajat. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu susunannya. 0, 30, 45, 60, 90. Nah, sekarang kita ke sin dulu. Ingat, sin itu nilainya 0 dari 0 sampai 1. Nah, 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Itu untuk sin. Jadi mudah sekali untuk dihafal. Nah, hafal dulu urutannya ini. 0, 30, 45, 60, 90. Ini semuanya berada di kuadran pertama ya. Nah, sekarang itu sin. Sin tadi mulai dari 0 sampai 1. Kalau cos, kebalikannya. Kita mulai dari ini. Dari 1 sampai 0 ya. Dari 1 sampai 0. Tinggal ini yang dibalik. Coba perhatikan. 1, 1. 1/2 akar 3, 1/2 akar 3. 1/2 sama karena dia berada di tengah. Jadi ini 1/2, 1/2 di sini ya. Bukan 1/2 akar 2. 1/2. 0, 0. Jadi sin 0 itu nilainya sama dengan cos 90. Ya, ingat sin 0 itu 0. Jadi nilainya 0 untuk cos, berarti dia cos 90. Jadi begitu triknya ya menghafalnya. Dari 0 sampai 1 untuk sin. Kalau cos dari 1 sampai 0. Tinggal ini yang dibalik. 1, 1. 1/2 akar 3, 1/2 akar 3. 1/2 karena dia 45 derajat berada di tengah-tengah, berarti sama nilainya. 1/2 sama 1/2. Berarti sin 30 sama dengan nilainya cos 60. Nah, selanjutnya bagaimana kalau tan? Kalau tan, kita bisa mencari nilainya tan, kotangan, secant, cosecant itu berasal dari sini. Yang ini dua. Sin dengan cos. Contohnya tadi, tan. Tan kita bisa peroleh nilainya dari 0, dari ini, sin dengan cos. Ingat rumusnya tan. Ya. Kita ketahui bahwa sin per cos. Jadi pengetahuan awalnya sudah tahu memang ini ya. Bahwa nilai-nilainya di materi awalnya tentang trigonometri ya. Ingat tan itu sin per cos. Jadi kita bisa lihat. Berarti sin untuk sin 0. 0. Berarti 0 per cos 0. Cos 0 berarti 1. 0 per 1 adalah 0. Ya. 0 per 1, 0. Bagaimana dengan ini TTD? TTD artinya tak terdefinisi ya. Tan 90. Kenapa bisa tak terdefinisi? Nah, coba perhatikan. Berdasarkan rumusnya tadi,
sin per cos. Berarti tan bisa diperoleh dari 1 per 0. Ingat, 1 per 0, 1 dibagi dengan 0, 1 dibagi dengan sesuatu yang tidak ada, berarti hasilnya tidak terdefinisi ya. Atau 0 kali berapa dapat 1? Tidak ada ya. Berarti tak terdefinisi nilainya. Makanya di sini tak terdefinisi. Nah, kalian boleh mencari untuk, ingat, bukan cuma 3 ini, ada 6 itu semuanya untuk perbandingan trigonometri. Model dari sin, cos, tan. Ada juga cosecant. Cosecant kebalikannya sin. Kalau cos kebalikannya adalah secant. Kalau tan kebalikannya sendiri adalah tan. Kotangan. Kotan. Jadi cukup ini yang 3. Sin, bukan 3, cukup 2 sebenarnya. Sin dengan cos. Asalkan kita hafal urutan daripada 0, 30, 45, 60, 90 ya, begitu. Nah, pertanyaannya, Kak, kenapa bagaimana dengan sudut-sudut? Bagaimana dengan nilai perbandingan yang berada di kuadran kedua, ketiga, dan keempat? Sementara ini nilainya berada di kuadran pertama. Kalau begitu, ada syarat tertentunya supaya kalian bisa tahu nilainya yang lebih dari kuadran 1. Contohnya, saya bisa hapus ini ya. Silakan, kalau mau tulis silakan pause dulu ya. Ya. Jadi saya lanjut. Sekali saya hapus ini. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Bagaimana kalau misalnya sin 120. Sin 120 nilainya di kuadran. Nah, ingat ini nilainya sampai 90. Di sini 90 sampai 180. Kalau di sini sampai 270. Di sini sampai 360. Bagaimana kalau 120? Nah, kalian yang perlu kalian ketahui ada 2 di sini konsepnya dulu. Yang ini, jadi tidak usah dulu ini ya, langsung ke sini. Ini dengan ini yang perlu kita tahu. Yang pertama, yang kalian harus tahu ini, caranya supaya kalian mudah mengingat tanpa menggunakan tabel atau kalkulator ya. Ingat, untuk kuadran pertama, nilainya sin konstan itu adalah positif semua. Kalau di kuadran kedua, yang positif hanya sin. Yang positif hanya sin. Kalau di kuadran ketiga, nilainya yang positif hanya tan. Kalau ini yang positif adalah cos ya. Nah, sekarang cara mudahnya begini. All, kalau bahasa Inggris ya, all sin tan cos. Nah, itu caranya. All sin tan cos. Jadi dari berlawanan dengan arah jarum jam ya. All sin tan cos. Artinya itu semua yang nilainya bernilai positif. Nah, sekarang kedua ini yang perlu kalian pahami. Untuk sudut berelasi. Ini yang perlu kalian ketahui. Untuk sudut berelasi. Supaya kalian bisa kerjakan ini. Coba perhatikan dulu ini. Kalau pakai sudut berelasi untuk sudut 90 dengan 360, sorry ya, bukan 360, 270. Jadi ingat 90 dengan 270 ya. Maka kalau menggunakan sudut berelasi, sin tetap perubahannya menjadi cos. Kalau cos berubah menjadi sin. Kalau tan berubah menjadi kotangan. Namun bergantung kepada nilai-nilainya di kuadran di tiap kuadran. Kalau sin di kuadran pertama positif, berarti nanti saya berikan contoh ya. Jadi ingat saja nih, kalau pakai 90 dengan 270, maka sin berubah jadi cos berubah jadi sin, dan tan berubah menjadi kotangan. Nah, kalau ini 180 dengan 360, sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Cuma perubahan tandanya yang perlu kalian tahu ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk contoh ya. Nah, ini tadi sin 180 bisa kita gunakan sudut berelasi. Ini bisa dibentuk menjadi sin
180 dikurang ya, salah satunya di sini. Karena 120 berada di kuadran kedua, ada dua cara kita bisa pakai. 180 dikurang alfa dan sin 90 ditambah ditambah al. Kenapa bisa ditambah alfa ya? Karena di sini 120 derajat. Berarti harus lebih lah. Nah, sekarang kita pakai yang pertama. Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama kita pakai ini. Sin 180 derajat dikurang. Karena di sini 120 berarti dikurang berapa supaya dapat 120? Nah, betul, kurang 60 derajat. Maka ini menjadi sin 60. Nah, perhatikan, sin di kuadran kedua, ini di kuadran kedua. Nilainya adalah positif. Maka di sini positif. Nah, sekarang sin 60 berapa? Nah, betul. Kalau kalian sudah hafal bisa langsung jawab. 1/2 akar 3. Jadi pengetahuan awal untuk mengetahui nilainya ini bisa pakai ini. Konsepnya ini dihafal. Kemudian ini nilai perbandingan trigonometri di tiap kuadran. Tandanya dengan sudut berelasi. Nah, satu contoh lagi misalnya. Ya, saya hapus ini ya. Saya kira sudah jelas ini. Bagaimana kalau dia di kuadran ketiga? Oh, ini tadi ya, ketinggalan ini. Yang kedua, pakai sin 90 derajat ditambah alfa. Kalau begitu, di berapa ditambahkan tadi supaya jadi 120? Pakai 30. Nah, katanya kalau pakai 90 ditambah alfa, nilai sinnya itu berubah jadi cos. Cos alfa. Cos alfa. Nah, sekarang cos alfa berada di kuadran sin berada di kuadran ini tadi. Sin 100. Sin bukan ini yang dinilai ya, tapi ini sin 120 berada di kuadran kedua, berarti tetap positif. Nah, sekarang cos 30. Cos 30 nilainya adalah 1/2 akar 3. Jadi menggunakan pakai 180 dikurang 60 dengan 90 ditambah 30 tetap sama ya. Begitu, tetap sama. Nah, sekarang satu contoh. Bagaimana kalau dia negatif ya? Contohnya kita ambil misalnya di kuadran ketiga atau mau di kuadran kedua terserah. Yang ada negatifnya di sini. Kita gunakan sin 210. 210 berarti dia berada di kuadran ketiga. Ingat, ini 0 sampai 90 di sini, 90 sampai 180 di sini, 180 sampai 270, kalau di sini sampai 360. Berarti bisa ada dua cara ini. Pakai sin 180 ditambah alfa karena 210 ya, lewati 180. Yang kedua, sin 270 dikurang alfa. Nah, yang pertama adalah sin 180 ditambah, ingat 210 berarti kita tambah 30 derajat. Berarti kalau pakai 180 sin tetap sin 30 derajat. Tapi tandanya harus berubah, yaitu negatif. Ingat, di kuadran ketiga nilainya negatif, berarti min sin 30. Ingat sin 30 ini ya. Sin 30 adalah 1/2. Jadi nilainya 1/2. Bagaimana dengan ini? Berarti sin 270 dikurang, supaya dapat 210 maka dikurang 60. Maka jadi sin, ingat, bukan sin pakai 270 maka perubahannya menjadi cos. Jadi cos 60 derajat. Sin di kuadran ketiga tetap negatif, berarti di sini negatif. Cos 60 1/2. Jadi tetap minus 1/2. Mau menggunakan rumus ini dengan rumus ini tetap nilainya sama. Bagaimana?
Cukup mudah kan? Ya, saya kira itu cukup mudah. Nah, bagaimana adik-adik semua? Itu tadi trik termudah. Saya jamin kalau kalian paham ini dan ini konsepnya, maka semua nilai perbandingan trigonometri di tiap kuadran mulai 1, 2, 3 dan 4 kalian bisa langsung tahu nilainya tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Asalkan dia sudut-sudut istimewa, kayak ini tadi yang dibentuk dari 90 tambah atau kurang 270 dikurang atau tambah sama dengan ini, semuanya bisa kita menentukan nilainya dengan cepat, asalkan konsepnya yang perlu kita ketahui. Apa dia urutannya ini dari 0 sampai 1. Nah, saya kira cukup mudah untuk mengetahui. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekali lagi saya ingatkan, kalaupun ada pertanyaan lebih lanjut silakan komentar saja ya, saya tunggu komentarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.